Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa, amin saudara. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari beri salam dulu kiri kanan. Samping kiri kanan, muka belakang, katakan mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kita hidup sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai hidup kami. Saat ini Tuhan kami diberi kesempatan menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bapak kami percaya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Kami bersyukur, mari Engkau yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah stabiluku sebagai persembahan yang hidup. Katakan anugerah-Mu kepadaku, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Amin. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu.
Sebab itu kami bersuka cita sebab anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersorak pada siang hari ini. Mari kau yang bersuka cita dan bersorak dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorak terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Allah kita yang baik, saudara. Sama-sama memuji Tuhan siang hari ini. Sama-sama katakan, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dengan iman saudara katakan, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Yang percaya lambaikan tangan semua. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Jemaat Tuhan katakan. Mari semua. Katakan Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Boleh sama-sama katakan, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Katakan dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Amin. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Hari ini jemaat Tuhan saya katakan semua, haleluya. Sambil melambaikan tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Katakan, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak jemaat yang bersuka cita, lambaikan tanganmu saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Persembahan yang kedua untuk pengembangan gereja, saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk ketika saudara meninggalkan ruang ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memberi,
Bapak Ibu Saudara sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Engkau. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dengan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang akan menjalankan persembahan, Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga, diberkati oleh Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama bulan November. Dan senang sekali saya Yola akan menyampaikan beberapa informasi untuk saudara. Dan inilah Sunday Update 5 November 2023. Informasi ibadah raya minggu depan 12 November 2023 akan dilaksanakan penyerahan anak. Dan bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir di lobi depan gereja. Informasi bagi seluruh tim pemuji GBW Tuar akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 6 November 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan bagi seluruh tim pemuji diwajibkan untuk hadir. Ibadah doa malam dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dibagi menjadi 3 sisi, pukul 9 sampai 10, pukul 10 sampai 11, dan pukul 11 sampai 12 siang. Bertempat di menara doa lantai 2 dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank, bukti transfer saudara dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pengembangan gereja, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pengembangan gereja di depan pintu masuk. Akan diadakan perayaan Natal Battle Kids GBW Tuar dan mission trip Natal di daerah-daerah. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendukung dengan taburan saudara melalui amplop yang telah dibagikan saat memasuki ruangan ibadah. Persembahan saudara akan dimasukkan kembali ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBW Tuar. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan.
Kita bersyukur sebab kita punya Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari yang bersyukur, mari buka tanganmu sama Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama nyanyikan, saudara. Kau Tuhan yang selamatkan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia Allah yang sudah pulihkan hidup kita. Kau Tuhan yang katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
mau menaikkan syukurmu sambil membuka tangan, katakan segala pujian. Ini ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Jesus, dengan apa Jesus, kami tidak bisa balas
hidupmu. Buat segala berkat-berkat Tuhan, buat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, buat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur sama Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan, hanya dengan syukur kami, hanya dengan sembah kami. Sebab itu layaklah Engkau kami puji Tuhan, layaklah Engkau kami sembah. Biar puji-pujian yang kami naikkan, syukur kami yang kami naikkan, biar manis Engkau dengar Tuhan. Kami bersyukur. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan, hanya bagi nama-Mu Yesus satu-satunya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, sekali lagi jemaat katakan, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan. Oh, sebab tiada ternilai salib-Mu yang Kau berikan bagi kami. Amin, amin. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sambil bertepuk tangan, mari kita berdiri bersama. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian.
setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat disetarakan dengan Engkau. Engkau satu-satunya yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah melepaskan Tuhan, melepaskan kepercayaan kami hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami yang setia. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terbuktilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memelihara kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang menolong kami, Allah yang membela kami dalam setiap keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Saatnya ya Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Biar kiranya kembali firman-Mu akan memberkati kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, agar dalam pengiringan kami kepada Engkau, kami tidak akan pernah menyangkal iman kami kepadamu. Sebab kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar Roh Kudus akan menolong apa yang hamba harus sampaikan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati melalui firman. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma 1 ayat 16 dan 17 saya baca untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Injil Kekuatan Allah, ya, Injil Kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai latar belakang dari kitab Roma ini, kitab Roma ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang sekalipun jemaat di Roma itu tidak didirikan oleh Rasul Paulus seperti halnya Kolose, ya, Tesalonika, Filipi dan seterusnya. Tetapi jemaat yang ada di Roma ini kemungkinan ya didirikan oleh orang-orang dari Makedonia dan juga orang-orang Asia yang bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus punya kerinduan yang besar untuk apa? Untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Tapi juga mungkin jemaat di Roma ini didirikan oleh atau orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa pada hari Pentakosta orang-orang waktu itu dari berbagai penjuru, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru datang di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, ya. Dan setelah hari Pentakosta firman Tuhan berkata mereka kembali, dan juga ada orang-orang yang percaya gereja mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul ketika mengalami aniaya mereka tersebar, dan kemungkinan mereka-mereka inilah yang akhirnya membuka pelayanan jemaat yang ada di Roma. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma 1 ayat 16 dan 17 yang kita bacakan tadi, ini merupakan tema sentral dari surat Roma. Surat Roma merupakan surat Paulus yang paling sistematis. Kalau saudara membaca dengan teratur dari pasal 1 sampai dengan pasal 16, surat Paulus ini sangat sistematis, surat teologis yang paling hebat dalam perjanjian baru. Kalau saudara membaca ya, dari Matius sampai dengan Wahyu, Paulus menulis dengan gaya tanya jawab atau gaya diskusi. Dan juga Paulus memakai perjanjian lama secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dalam menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma ini juga merupakan surat Paulus yang paling panjang ya dari surat-suratnya yang lain. Hanya kitab Roma inilah yang paling panjang sampai pasalnya yang ke-16. Dan juga surat Paulus ini kepada jemaat di Roma yang paling teologis dan juga paling berpengaruh.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa? Karena surat-surat Rasul Paulus yang lain itu banyak yang bersifat sebagai surat penggembalaan. Juga ada surat secara pribadi kepada Filemon contohnya gitu ya. Itu surat pribadi. Tapi ada juga surat-surat penggembalaan dan secara khusus untuk kitab Roma ini atau surat Roma ini, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah surat yang berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ada penafsir berkata mungkin karena alasan itulah sehingga surat Roma ini ditempatkan di awal sebelum surat-surat Rasul Paulus yang lain. Karena kita tahu kan setelah Injil, kemudian Kisah Para Rasul, ya, kemudian Roma, baru Korintus dan seterusnya sampai kepada surat-surat Paulus yang lainnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk apa? Untuk juga menjangkau jemaat yang non-Yahudi. Karena kita tahu surat-suratnya yang lain itu kebanyakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi secara khusus untuk jemaat yang ada di Roma itu Paulus menulis untuk mereka yang bukan orang-orang Yahudi atau biasa yang dikenal dengan istilah Yunani. Karena kata Yunani itu mewakili orang-orang non-Yahudi termasuk saudara dan saya. Kalau kita memperhatikan kitab Roma ini, maka surat Roma ini terdiri dari kalau pasal 1 sampai pasal 11 itu penuh dengan doktrin. Ya, saudara akan melihat bagaimana Paulus menjelaskan orang-orang yang non Israel itu dicangkokkan kepada pokok anggur yang sesungguhnya yaitu Israel, dan banyak lagi hal-hal yang bersifat doktrinal kalau saudara baca pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Tapi kemudian ketika masuk pasalnya yang ke-12 ketika Paulus berkata, karena itu persembahkanlah ya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian ayat yang kedua yang kita kenal dengan visi gereja. Sampai pada ayatnya yang ke-16 itu bersifat penerapan praktis. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu sekarang pertanyaannya bagi kita adalah apa Injil itu ya? Apa Injil itu sehingga kita punya pemahaman ya? Injil yang dimaksud apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya? Apakah itu Injil yang dimaksud? Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara harafiah kata Injil ini dalam bahasa aslinya itu euangelion, yang secara harafiah artinya kabar baik, atau dalam bahasa Inggrisnya itu gospel ya. Seperti yang disampaikan oleh keempat Injil yang disaksikan, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, Paulus menulis dalam suratnya, dia berkata begini tentang Injil ya. Dia berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah yang pertama bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kembali lagi ya, Paulus mengutip dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Kemudian yang kedua bahwa ia telah dikuburkan, dan yang ketiga bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, dia mengutip lagi baik dari kitab Mazmur maupun juga Matius dan juga kitab Kisah Para Rasul. Dan yang keempat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dikutip juga dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita juga tahu bahwa bukan saja Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang lagi sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Tapi juga kemudian Alkitab berkata pada hari yang ke-40 dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan pada hari yang ke-50 atau setelah dia bangkit, pada hari yang ke-50 dia mengirimkan Roh Kudus. Dan kita sedang menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain Injil adalah kabar sukacita, kabar baik tentang apa? Tentang atau mengenai Kristus Yesus yang adalah Sang Juru Selamat kita satu-satunya. Di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Dan kabar baik, kabar sukacita itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang seharusnya juga kita sampaikan. Dan kabar baik itu jugalah
yang disaksikan oleh keempat penulis Injil yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dan itu juga yang kita sampaikan, dan kekuatan Injil itulah yang Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Injil punya kekuatan? Ya, mengapa Injil kok punya kekuatan? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa Injil yaitu Yesus mati karena dosa-dosa kita, ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bukan saja ia mati karena dosa-dosa kita, tetapi juga ia telah dikuburkan sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh mati, ya. Bukan hanya mati suri atau pingsan seperti pemahaman atau pendapat ataupun juga teori-teori yang dibuat oleh kebanyakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga bukan saja ia telah dikuburkan, tapi firman Tuhan berkata sebagai bukti bahwa dia mengalahkan maut, ya. Sehingga dalam bagian firman Tuhan Paulus berkata, hai maut di manakah sengatmu? Sebagai bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut yang adalah musuh bebuyutan manusia. Karena ketika manusia berdosa, firman Tuhan berkata bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, maka mereka harus mengalami yang namanya maut, yaitu kematian. Dan Yesus sudah menyelesaikannya ketika dia mati di atas kayu salib. Dan ketika dia dikuburkan, dia dibangkitkan, dia mengalahkan maut. Bukan hanya sampai di situ, tapi firman Tuhan berkata bahwa sebagai bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh menang atas maut, dia menampakkan diri kepada bukan cuma 1-2 orang. Ada banyak murid orang, ada banyak saksi-saksi yang menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang lain gitu ya, dan kita hanya sebatas menyaksikan saja, maka sesungguhnya kita belum sampai kepada hakikat dari Injil itu sendiri. Ya, inti dari Injil itu, karena Injil adalah Yesus mati karena dosa-dosa kita, ya. Dia dikuburkan, ya. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah lupakan ya, kalau kita hanya sekedar mungkin menolong seseorang, bagi-bagi sesuatu kepada orang lain, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi sesuatu, dan kita merasa bahwa kita sudah bagi Injil, belum ya. Kita belum sampai pada Injilnya, pada intinya. Karena apa? Karena kita belum memberitakan hakikat dari Injil tersebut. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Injil punya kekuatan? Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, saya bacakan dalam terjemahan baru edisi 2, dikatakan begini. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mungkin kita mengenal orang baik, orang suci menurut manusia, orang yang begitu begitu memperhatikan kita, luar biasa, kita mungkin mengagung-agungkan, tapi ingat bahwa mereka adalah manusia biasa yang sama hakikatnya atau sama posisinya dengan kita yang adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain daripada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya menyadari bahwa hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Jika kita membaca surat-surat dari Rasul Paulus, maka kita akan menemukan bagaimana Paulus ya, ketika dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat itulah, maka dia mengalami sesuatu yang membawa satu perubahan dalam hidupnya, dan berita itu juga pengalaman pribadi itulah yang dia sampaikan kepada jemaat atau kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk saudara ketika dia dipenjara di Roma, saudara ya. Waktu dia dipenjara, karena dia itu kan orang-orang di penjara itu karena dia kan tahanan ya, kan dia dikirim ya, dikirim dari Yerusalem kemudian dikirim ke Roma. Saudara tahu bahwa dia itu bukan tahanan biasa, sehingga dia dikawal ya, dan orang-orang atau prajurit-prajurit yang gantian mengawal dia baik siang maupun malam. Maka Paulus tidak akan berhenti, dia menyampaikan Injil itu karena dia tahu bahwa kekuatan Injil itu sangat-sangat luar biasa, sehingga entahkah mereka
mendengarnya, entahkah mereka terima berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu bukan urusannya Paulus, tapi karena dia tahu bahwa Injil itulah yang menyelamatkan sehingga dia memberitakan kepada mereka. Saya kira bahwa kadang-kadang kita saudara apalagi dalam kondisi yang kalau mungkin kita mengalami seperti Paulus, mungkin untuk bercerita tentang Yesus saja mungkin kita sudah takut ya. Jangan, mungkin kita berpikir gini, jangan kita mempersulit diri. Sudah dalam keadaan atau ditahan, sudah dalam keadaan masalah, mempersulit diri lagi dengan menceritakan tentang Tuhan. Tapi bagi Paulus, dia tidak menutup mulutnya. Dia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak memberitakan kabar sukacita itu. Kalau kita melihat siapa Paulus sebelumnya, dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6 saya menulisnya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Paulus berkata begini, saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi bahwa saya hidup benar dan tanpa noda menurut hukum Taurat. Itulah latar belakang kehidupan dari Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Secara agamawi dia begitu sempurna. Iya, dia melakukan dengan sangat-sangat disiplin dan dia melakukannya dengan sempurna. Tetapi apa kemudian yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Injil itu menjamah hidupnya. Dalam ayat yang ke-7 dan 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia, Filipi pasalnya yang ketiga ini berkata begini. Tetapi sekarang saya menganggap semua itu tidak berguna. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Dia tidak lagi membanggakan tentang keagamaannya sebelum dia percaya Yesus atau sebelum berjumpa dengan Injil. Dia tidak lagi membanggakan, dia berkata bahwa itu semua tidak berguna. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dia berkata, saya anggap semua itu sampah. Kemudian dia berkata begini, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Yaitu mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah, mengenal Kristus jauh lebih berarti. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan-kebanggaan sebelumnya dari dari Paulus yang tadinya bernama Saulus, dia katakan bahwa saya anggap itu semua sampah tidak berguna sama sekali, dan dia berkata mengenal Kristus jauh lebih berarti. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan Paulus? Oleh karena perjumpaan pribadinya dengan Yesus Kristus. Dalam perjalanannya kita tahu bahwa ketika dia akan dengan bekal membawa surat untuk apa? Untuk membunuh ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itulah dia berjumpa dengan Injil yaitu Kristus, yaitu kabar baik tentang Kristus Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pembenci, seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berubah menjadi seorang pemberita ya tentang Yesus yang tadinya dia aniaya. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa dialami oleh Rasul Paulus? Itulah kekuatan Injil. Mungkin orang-orang pada waktu itu sudah pasti resah lah ya, pastilah saudara ya. Pasti mungkin orang-orang percaya, orang-orang Kristen mungkin ada rasa takut. Ini Saulus akan menjumpai kita di sini, akan melakukan hal-hal yang menakutkan kita. Saya tidak tahu apa ada cara-cara yang mereka lakukan pendekatan-pendekatan. Tetapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, sekeras apapun seseorang menurut manusia, menurut ukuran kita, menurut penglihatan kita secara jasmani. Tapi kalau Injil bekerja dalam hidupnya, kalau kekuatan Injil itu bekerja dalam hidupnya, tidak ada yang dapat menahannya.
Saulus yang hebat, Saulus yang punya kekuatan, punya power, dia bisa melakukan apa saja kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kekuatan Injil itu menyentuh hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita sedang bergumul dengan seseorang, sudah berbagai cara kita lakukan supaya dia boleh percaya Yesus. Sekarang kita tahu bahwa kepastian keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Berbagai cara kita lakukan. Saya mau katakan bahwa ingatlah, Injil adalah kekuatan Allah. Tuhan punya cara untuk menjamah orang tersebut. Tuhan punya cara untuk bekerja dalam hidupnya. Manusia dengan segala kemampuan kita, hamba-hamba Tuhan kita dengan segala kemampuan kita ya, pengalaman-pengalaman kita dalam penginjilan kita sudah lakukan. Tetapi toh orang itu tidak mau bertobat, orang itu masih mengeraskan hati. Ingat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Waktulah yang akan menentukan satu saat dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu menjadi penghiburan buat kita saudara. Saya secara pribadi kalau saya melihat orang-orang yang kita sudah mungkin doakan, kita sudah gumuli, ya kita sudah sampaikan tentang berita sukacita, kita sudah ada banyak hal yang dia alami dalam hidupnya dan sampai hari itu dia belum percaya Tuhan. Ini menjadi penghiburan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengenal ya ada seorang yang sebenarnya dia aktif dalam beribadah, dalam hal ibadah dia aktif Bapak Ibu ya. Tetapi dia belum mau untuk dibaptis, saudara ya, karena tadinya kan dia bukan orang percaya Yesus ya, tapi kemudian dia akhirnya dia kawin, kemudian dia ikut gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah berbagai cara. Bahkan pernah kami menempatkan hamba Tuhan ada di sana. Ya karena sama suku gitu ya. Untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Toh juga mentok ujung-ujungnya enggak mau saudara ya. Itu sudah berlangsung lama ya, seolah-olah kita sudah kehabisan cara. Kita seolah-olah sudah kehabisan cara lah seperti gitu. Tapi siapa yang tahu bahwa di tahun-tahun terakhir sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia akhirnya mengambil keputusan, dia sendiri berkata kepada saya, "Ibu, saya mau dibaptis." Dan saya berkata, itulah kekuatan Injil. Bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan kita itu sebabnya saudara-saudara. Jangan ada di antara kita yang berkata bahwa kita kok yang bawa dia itu sampai dia percaya Yesus. Saudara, siapa kita saudara? Kita hanya mendoakan, kita hanya menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kepastian keselamatan hanya dalam Yesus. Dan yang menggerakkan orang itu, yang bekerja dalam hati orang tersebut adalah Yesus sendiri. Yang dengan caranya untuk menyatakan kuasanya pada orang tersebut. Itu sebabnya tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa ketika kita menyampaikan kabar sukacita dan orang tersebut tidak meresponnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mengenal dalam Alkitab saudara ya, seorang Sakeus yang pasti dibenci oleh orang-orang sesama bangsanya pada waktu itu. Tapi mengapa kemudian? Karena ada kerinduan, dia melihat seperti apa Yesus itu. Dan kemudian firman Tuhan berkata bahwa dia membuka bukan cuma rumahnya untuk Yesus datang karena Yesus berkata aku akan menumpang di rumahmu. Tapi juga kemudian dia mengalami satu perubahan yang radikal dalam hidupnya. Mengapa Saulus yang tadinya adalah pembunuh orang-orang Kristen, dia menjadi radikal dalam hidupnya untuk memberitakan Injil. Bahkan dia berkata hidup adalah ketika dia hidup dia menyampaikan berita firman Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan Injil. Karena itu saudara jangan pernah meremehkan akan kekuatan Injil dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini sebagian orang berkata bahwa bangsa kita lagi tidak baik-baik saudara ya. Dan mungkin sebagian kita mulai berpikir aduh gimana kita dan lain sebagainya. Buat saya secara pribadi saya selalu meyakini bahwa masih ada Allah yang intervensi, masih ada Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat orang-orang Israel ketika ada di pembuangan, ketika mereka ada di Babel, ketika mereka ada di Persia, kita juga tahu bahwa di zamannya Ester, orang-orang Israel yang ada di Puri Susan, mereka mengalami ancaman mereka akan dibunuh. Semua orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan akan dibunuh. Tapi lihatlah bahwa kalau Allah bekerja dengan caranya, selalu ada jalan terbuka. Selalu bukan saja Allah ada jalan terbuka, ada pertolongan. Tapi kemudian raja-raja yang tadinya mengancam untuk membunuh seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak menyembah patung buatan Nebukadnezar, akhirnya mengakui Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja yang akan menghukum ya, Darius yang akan surat yang dibuatnya, kemudian Daniel harus masuk ke gua singa. Tapi lihatlah intervensi Allah, kekuatan dari Injil itu bahwa Tuhan selalu bekerja dengan caranya. Orang-orang yang menurut kita itu menjadi ancaman buat kita, tapi Allah bekerja. Itulah kekuatan Injil sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu menjadi orang yang dilanda ketakutan yang terlalu berkelebihan. Selama kita masih percaya kepada Tuhan, selama kita masih percaya bahwa Allah yang pegang kendali, Allah pencipta alam semesta ini, dia pegang kendali atas semua yang terjadi bawah kolong langit ini. Percayalah bahwa tetap ada pemeliharaan dan perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Jangan kita sampai larut dengan situasi, kondisi politik hari-hari ini sehingga mungkin kita menjadi takut dan lain sebagainya. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah pegang kendali. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa umat Tuhan tetap akan berdiri untuk bangsa ya. Mereka akan tetap berdiri apapun situasinya, mereka akan tetap berdiri untuk bangsa Israel. Walaupun mengalami tekanan, walaupun dari berbagai sudut melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka tetap berdiri. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa di dalam doa kita secara pribadi, dalam doa keluarga, mari selalu doakan bangsa dan negara kita. Walaupun ada pendoa syafaat, walaupun ada menara doa, tetapi jangan lupa bahwa itu adalah tanggung jawab kita semua untuk bangsa dan negara kita. Seperti apa bangsa kita ke depan, itu juga ada dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk berdoa kondisi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini mungkin ada orang yang berniat untuk menghambat pemberitaan Injil, ya, seperti Saulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu dengan berbagai cara kalau kita melihat di medsos saudara yang membuat kita hati miris. Tapi ingat, masih ada Tuhan yang bekerja. Kekuatan Injil itu jika mereka alami dalam hidup mereka, maka mereka akan mengalami perubahan yang radikal dalam hidup mereka. Itu yang kita bisa doakan kepada orang-orang yang mungkin hari-hari ini tidak respect dengan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya rumah-rumah ibadah yang ditutup ya, orang sementara ibadah kemudian dibubarkan. Tidak perlu kita berkelebihan untuk merespon saudara. Bagian kita adalah kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, bukan dengan cara kita manusia. Karena kalau cara kita manusia kita bisa emosi, kita bisa tidak kontrol diri. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, jika kekuatan Injil itu bekerja dalam hidup mereka, percayalah bahwa satu saat mereka juga boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Injil harus diberitakan? Iya, mengapa kok Injil harus diberitakan? Karena hanya Injil yang dapat membebaskan manusia dari hukuman mati kekal selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita orang yang terkenal itu dermawan. Kita suka memberi, suka menolong, suka melakukan itu dan lain sebagainya. Bukan. Yang dapat membebaskan manusia dari hukuman mati adalah Injil itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 5. Bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Kemudian dia dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara memperhatikan nanti bisa dicek gitu ya di Alkitab saudara. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ada 6 kali
kata Injil ditulis di sana ya, 6 kali ditulis. Dan 3 kali kata Injil ini diawali dengan kata memberitakan atau pemberitaan. Jika ada satu kata atau kalimat diulang lebih dari 1 kali itu artinya bahwa sangat penting. Dan Paulus khususnya dalam pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini dia sedang menekankan pentingnya Injil. Atau Injil adalah kekuatan Allah sehingga perlu diberitakan, perlu disampaikan, perlu dikabarkan. Perlu diinformasikan kepada orang lain sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam suratnya Roma 1 ayat 15, dia berkata begini, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Karena Paulus kan belum sampai di Roma ya. Kerinduan hati dari Paulus yaitu dia bisa berada bersama-sama dengan jemaat yang ada di Roma. Orang-orang percaya di Roma untuk memberitakan Injil. Sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih banyak lagi yang mengalami kekuatan Injil dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan yang sebentar setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan perjamuan. Dan setiap kali kita makan roti dan minum cawan, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh gembala dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan, makan roti dan minum cawan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah berhenti atau jangan berhenti sampai kepada kita tentang Injil itu. Tapi mari kita terus melanjutkan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi sekarang kan di era media sosial yang semakin luar biasa saudara ya. Jangan cuma posting-posting atau mungkin kirim-kirim yang lucu-lucu saja atau apalagi berita-berita yang menakutkan gitu ya. Ada seorang ibu, dia bilang gini, Ibu, saya ini sekali kalau di grup ya, dia bilang sama saya, karena apa? Setiap kali saya lihat postingan yang bikin tako gitu ya. Padahal Injil itu adalah berita sukacita, kepastian keselamatan. Itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Pendeta Yandi Manowe beberapa waktu yang lalu, ya tahun lalu ya, ketika menyampaikan firman Tuhan di Mary Glow, waktu kita adakan KKR, dia bilang, sudah berhenti sampaikan tentang neraka terus kepada orang gitu. Sudah dalam keadaan tekanan, ekonomi kita susah, pekerjaannya sulit ya, kesehatan kita terganggu dan banyak masalah, kemudian dari mimbar hanya neraka terus sampaikan. Kenapa sih kalau kita menyampaikan berita sukacita bahwa kepastian keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, bahwa kalau kita percaya Yesus ada kemenangan, ada kekuatan Tuhan berikan. Bukan berarti bahwa kalau kita percaya Yesus tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetap ada pergumulan, tetap ada persoalan. Tapi bedanya adalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita satu spirit yang sehingga walaupun tekanan, pergumulan, persoalan, masalah silih berganti, sakit penyakit kita alami. Tapi kita tidak akan pernah menyangkal iman kita kepada Tuhan. Itulah kekuatan Injil di dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, siapa saja yang membutuhkan Injil? Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, siapa saja yang membutuhkan Injil? Semua manusia, semua orang di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang membutuhkan kepastian keselamatan. Kemudian dalam Roma 6:23 berkata, dan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus diberikan kepastian keselamatan. Itu sebabnya siapa yang membutuhkan Injil? Semua kita membutuhkan Injil. Karena kita sudah menerima Injil, maka waktunya kita juga sampaikan kepada orang lain, beritakan kepada orang lain. Saya kira saudara kalau kita menikmati sesuatu yang nikmat, yang enak gitu ya. Apalagi saudara yang biasa kuliner gitu ya. Pasti akan cerita, waduh rumah makan di sana itu enak. Atau biasa kita jadi siaran langsung atau kita posting. Karena apa? Karena kita merasakan enaknya.
Kenapa tidak kalau kita sudah mengalami kepastian keselamatan, kita tidak share dengan orang lain, kita tidak sampaikan kepada orang lain, jangan berhenti kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 1 ayat yang ke-16 bagian B, Paulus berkata begini, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Berita ini, yaitu berita Injil, mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi saudara. Semua dengan cara yang sama. Tuhan mau menerima saudara dan saya, bahkan setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan menerima, tidak memandang dia dari suku mana, seperti apa latar belakangnya, seperti apa kondisinya. Tuhan menerima kita sama di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita itu, berita Injil harus sampai ke ujung bumi. Harus tersampaikan sampai ke ujung bumi. Mungkin saudara berkata bahwa, aduh ibu saya ini panggilan saya bukan sebagai pemberita Injil ya. Sehingga Injil bisa disampaikan. Saudara, ada berbagai cara yang kita bisa lakukan. Paling tidak dengan melalui doa kita ya, doakan hamba-hamba Tuhan, para utusan Injil yang ada di pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil, di mana mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami berbagai hal karena mereka memberitakan Injil itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi juga yang kedua yaitu melalui dana yang kita miliki. Ingat bahwa berkat yang Tuhan percayakan, saya selalu dalam doa saya selalu berkata bahwa Tuhan, ketika saya mendapatkan berkat, saya berkata Tuhan, ini berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa mengelolanya dengan baik. Sehingga bukan cuma untuk mencukupkan kebutuhan saya, tapi juga bisa memberkati orang lain, bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi, penginjilan itu membutuhkan dana. Mereka tidak lenggang kangkung ke sana saudara, mereka membutuhkan dana. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak bisa pergi seperti para utusan Injil, tapi setidaknya kita doakan mereka supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan juga kalau kita punya dana yang lebih, kita support para hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di multimedia tadi disampaikan bahwa minggu lalu kan sudah diumumkan, minggu ini akan dibagikan amplop ya, amplop untuk apa? Untuk pelayanan misi khususnya mission trip dalam rangka Natal selain dari gereja anak atau biasa yang lebih familiar mungkin sekolah minggu. Nah, mission trip kita tahun ini saudara sudah terjadwal ya, walaupun masih ada yang baru menyampaikan tapi belum ditentukan tanggalnya. Untuk tahun ini selain kami WBI akan ke Manado gitu ya. Juga ada yang ke Wana, ada yang ke Bangkep, ada yang ke wilayah Poso gitu ya, bukan cuma di Tentena tapi ada di Tindoli ya, daerah dekat Pendolo. Kemudian ada juga yang ke Napu, ada yang ke Palolo, dan juga pada minggu lalu kami disampaikan bahwa yang dari Lindu pun juga mereka minta pelayanan di sana. Tentunya saudara-saudara tidak semua jemaat bisa ada bersama-sama dengan kami atau bersama-sama dengan kami, tapi setidaknya mari kita dukung ya mission trip tahun ini melalui Natal. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini Bapak Ibu ya, dua momen yang biasanya orang tidak mau lewatkan ya. Yang pertama yaitu Natal. Walaupun orang itu tidak pernah masuk gereja mulai dari Januari sampai dengan Desember, tapi pas tanggal 25 dia mesti pergi. Apalagi mohon maaf ya, caleg-caleg itu kalau umpamanya ada undangan, orang pergi gitu ya. Walaupun mungkin dia tidak hanya karena memenuhi undangan, dia pergi. Di momen Natal itulah kesempatan kita memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus lahir. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dia memberikan kepastian keselamatan. Di momen Natal itulah kesempatan kita untuk apa? Memberitakan kabar sukacita. Dan yang kedua saudara biasanya di kedukaan gitu ya. Di kedukaan itu kan semua orang yang kenal dengan almarhum atau almarhum mereka datang gitu ya. Mereka melayat dan waktu ibadah disampaikan tidak ada yang protes kan.
Jadi kita menyampaikan tentang kabar sukacita ini. Saudara, mari kita dukung ya. Sehingga kita juga boleh mengambil bagian, jangan hanya orang-orang tertentu atau hanya hamba-hamba Tuhan. Tapi semua tanpa terkecuali boleh mengambil bagian untuk pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memahami dan mengerti akan kekuatan Injil sehingga kita tidak perlu menjadi orang Kristen yang mudah putus asa ketika menghadapi berbagai persoalan masalah atau ketika kita mendoakan seseorang atau ketika kita melihat kondisi bangsa kita hari ini. Percayalah bahwa ada Allah yang intervensi, ada Allah yang pegang kendali sehingga segala sesuatunya dalam kontrol Allah, dalam kendali Tuhan. Dan yang pasti kerinduan kita, satu saat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk saat ini kesempatan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan, menguraikan kepada setiap kami. Sehingga kami semakin mengerti dan memahami akan kekuatan Injil. Sehingga Injil itu tidak hanya berhenti kepada kami. Kabar sukacita tidak berhenti kepada kami. Tapi kami pun juga dimampukan oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan untuk juga terlibat dalam pemberitaan Injil. Sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya dan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari suara kita bangkit. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang layak kami sembah. Kami puji, kami muliakan. Sebab Engkaulah yang sudah selamatkan kami. Karena sebagai manusia yang berdosa kami tidak mungkin menyelamatkan diri kami dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Semuanya akan sia-sia belaka. Itulah sebabnya Engkau Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang berlimpah dengan anugerah. Engkau telah turun ke dunia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Injil itulah yang telah memulihkan hidup kami, yang telah menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami semua memiliki keyakinan yang kokoh. Apapun yang terjadi dalam hidup kami,
kami tetap akan bertahan untuk mempertahankan Injil Kristus, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengenang kembali bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kami. Sekalipun Engkau adalah Allah yang Maha Agung, Engkau bersemayam di tempat yang maha tinggi dan maha kudus, tetapi Engkau rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Engkau rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin setia kepada Engkau sampai Engkau datang kembali. Karena kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena kami sudah mengenal Engkau. Dan kami percaya dengan iman bahwa oleh karena Kristus yang sudah mati bagi kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk kita manusia yang berdosa. Haleluya, Dia lakukan itu oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dengarlah akan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan yang di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak bersalah. Tetapi Dia rela mengorbankan bagi kita manusia berdosa. Darahnya itu telah menetes di atas bumi yang telah diciptakan. Itulah sebabnya dengan darahnya Dia menyucikan segala kejahatan kita. Dengan darahnya Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Hargai pengorbanan Kristus. Haleluya. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara buka mulutmu. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur. Sembah Yesus. Mari naikkan syukur bersama kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Kalau kami melihat dan kami merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan, Ya, Tuhan. luar biasa. Tidak bisa kami utarakan dengan kata-kata kami. Engkau luar biasa. Ya, Tuhan. Semua kejadian-kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta, itu semua adalah karena izin-Mu Tuhan. Engkau yang menggerakkan segala sesuatu. Kami juga bersyukur Tuhan dengan pekerjaan-Mu yang besar. Maka semakin banyak orang yang bisa percaya kepada Engkau, yang bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dan itulah yang Tuhan ingatkan bagi kami semua. Seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini mengingatkan kami untuk kami dapat memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan, memberitakan Injil yang adalah Yesus Kristus sendiri, yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit dan sudah naik ke surga, dan yang akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tidak akan pernah melepaskan Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan kami yang menyelamatkan manusia. Kekuatan Allah yang diberikan kepada kami manusia untuk dapat menyelamatkan kami dan semua manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu dipakai dengan luar biasa. Bukan saja di tempat ini, tetapi dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Tuhan dipermuliakan. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan dengan motivasi yang benar, dengan penuh kesetiaan, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Sesuai dengan firman-Mu bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang melihat hati-hati mereka, yang memberi dengan sukacita. Oleh karena mereka telah mengenal siapa yang telah menyelamatkan mereka, mereka boleh menyadari bagaimana Allah sangat mengasihi mereka. Biarlah semua kami dapat memberi dengan sukacita, memberi dengan kasih kepada Tuhan. Dan kami pun menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Namun Tuhan, biarlah apa yang kami berikan itu sungguh-sungguh dapat dipakai untuk pengembangan pekerjaan Tuhan, untuk misi penginjilan, bahkan untuk memperluas akan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga pada hari ini. Tuhan yang tahu siapa-siapa mereka. Hamba selalu berdoa, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka mau bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan juga tahu siapa-siapa mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Allah tercurah pada rumah tangga mereka. Biarlah semua keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, semua hidup dalam berkat Tuhan. Dan mereka semua dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Tak putus-putusnya kami selalu berdoa untuk Indonesia, untuk pemerintahan yang ada, presiden kami, wakil presiden, dan semua pengambil kebijakan, bahkan semua aparat keamanan. Tuhan tolong dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami. Kami selalu percaya bahwa bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Itulah
sebabnya kami selalu berdoa biar satu saat bangsa ini akan mengalami transformasi. Akan banyak jiwa boleh diselamatkan. Sebagaimana Tuhan sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu. Berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Semua kami umat Tuhan terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kami terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.